Oke, baiklah. Saya Yemima Febi. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya teori kuantum. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Pada saat itu, pada tahun 1979, seorang fisikawan bernama Joseph Stephen, dia dibantu oleh seorang mahasiswanya bernama Ludwig Boltzmann. Dia melakukan eksperimen gitu tentang benda hitam. Eksperimen ini berawal dari sebuah benda yang ia panaskan, dan benda tersebut dapat memancarkan sebuah radiasi gelombang elektromagnetik. Ketika benda tersebut mencapai suhu tertentu, maka benda tersebut akan terlihat menyala, dan yang berarti gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut berada pada frekuensi cahaya yang tampak gitu. Salah satu benda hitam yang sempurna yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah matahari. Kenapa matahari? Matahari ini adalah benda hitam yang sangat hitam, atau hitam itu sangat sempurna jika kita uh, terkena sinar matahari, apalagi kalau misalnya kita memakai baju hitam di bawah sinar matahari, itu panasnya itu sangat terasa di tubuh kita karena uh, dari cahaya itu masuk melalui uh, baju kita yang berwarna hitam. Terus matahari itu terlihat lebih terang karena ia sangat panas dan dapat memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan baik. Jadi uh, dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu, salah satu benda hitam sempurna itu adalah contohnya itu matahari gitu. Terus selanjutnya di tahun 1896 ada seorang fisikawan Jerman bernama Wilhelm Wien. Dia melakukan sebuah eksperimen radiasi rongga dari porselen dan platina. Tuh, persamaan Wien ini sangat sahih untuk menjelaskan radiasi benda hitam pada frekuensi tinggi atau ultraviolet. Selanjutnya, kita akan masuk di bencana ultraviolet. Bagaimana, apa sih itu bencana ultraviolet gitu? Bagaimana dapat terjadi gitu. Jadi bencana ultraviolet ini sering disebut dengan bencana Rayleigh-Jeans. Ini adalah sebuah peramalan klasik. Pada konsep dasar bencana ultraviolet ini menyatakan bahwa benda hitam ideal pada keseimbangan termal atau memancarkan radiasi dengan daya tak hingga. Itu dalam peramalan konsep bencana. Ramalan ini terbukti salah satu berdasarkan pengamatan. Ramalan ini merupakan tanda-tanda awal adanya masalah pada fisika klasik. Selanjutnya, di tahun 1900 itu muncul pemecahan Max Planck terhadap masalah ini, bermuara pada bagian-bagian awal mekanika kuantum gitu. Perhitungan klasik dari energi radian ini terpancar pada setiap panjang gelombang akan menghasilkan sebuah perumusan yang dikenal dengan rumus Rayleigh-Jeans. Di sini bisa kita lihat dari gambar ini bagaimana dengan warna biru terhadap data percobaan warna merah. Di sini akan terdapat perbedaan yang mendasar. Itu dengan menggunakan perumusan panjang. Terus, akan tetapi pada daerah panjang gelombang pendek, teori klasik ini sama sekali gagal. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans ini pada panjang gelombang pendek ini disebut bencana ultraviolet. Ini adalah beberapa kelemahan dari teori Rayleigh-Jeans gitu. Terus Rayleigh-Jeans juga membuat sebuah persamaan mengenai densitas energi benda hitam dengan persamaan frekuensi, yaitu WF sama dengan 8V kali F kuadrat per C kubik kali KT, dengan K itu adalah ketetapan Boltzmann yang bernilai K itu 1,387 kali 10 min 23 dengan satuan J per K. Terus adapun persamaan yang berhasil dibuat oleh Rayleigh-Jeans itu mampu gitu meramalkan distribusi benda hitam dengan sempurna untuk gelombang dengan frekuensi rendah, tidak untuk frekuensi tinggi. Mereka menemukan fakta matematis bahwa radian benda hitam
akan bernilai sangat besar sekali, bahkan tak terhingga. Sehingga inilah yang disebut teori bencana ultraviolet. Pada frekuensi dekat dengan frekuensi ultraviolet sekitar 7,5 kali 10 min 14 Hz, distribusi energi benda hitam persatuan volume persatuan frekuensi akan bernilai sangat besar sekali atau tak terhingga, artinya tidak bisa dihitung. Jika ini terjadi, maka radiasi benda hitam akan sangat berbahaya pada tubuh kita. Bisa kita rasakan saat kita berada di terik matahari atau duduk di dekat api atau tempat yang sangat panas, tubuh kita akan terbakar oleh radiasi yang dipancarkan olehnya jika frekuensi yang ditetapkan frekuensi ultraviolet ini sekitar 7,5 kali 10 min 14 Hz ini. Ini sangat besar. Tuh. Jadi jika besarnya segini, artinya jika kita berada di bawah terik matahari atau keadaan yang sangat panas, tubuh kita itu akan terbakar. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Matahari atau dekat panas, tubuh kita biasa saja gitu, tidak terbakar. Terus oleh bencana ultraviolet ini yang sudah diramalkan oleh Rayleigh Jeans tadi. Itu artinya gagasan klasik ini masih sangat diragukan. Terus selanjutnya, ternyata ada seorang fisikawan yang memberikan interferensi dengan benar mengenai radiasi termal, yaitu Max Planck. Planck ini mengemukakan bahwa sebuah isolasi atom hanya dapat menyerap atau memancarkan atau menyerap kembali energi atau bentuk paket atau kuanta. Dalam teori Planck ini, setiap osilator atau ramalan ini disebut dengan bencana ultra ungu. Dia memiliki sebuah frekuensi tertinggi dari semua radiasi ini, dikenal pada saat itu sinar X dan sinar gamma. Terus selanjutnya di sini ada yang ketiga itu ada kuanta energi Planck. Di sini kelemahan dari persamaan Wien pada frekuensi rendah, sedangkan kelemahan persamaan Rayleigh-Jeans itu pada frekuensi tinggi. Ini adalah beberapa kelemahan dari persamaan Rayleigh-Jeans pada frekuensi yang tinggi. Terus itu artinya pada frekuensi rendah, frekuensi tinggi persamaan Wien yang size ini, karena hal ini maka Max Planck percaya bahwa apa yang ditemukan oleh sahabatnya Wien dan Sesi itu tidak dipungkiri juga apa yang ditemukan oleh Rayleigh-Jeans juga gitu. Terus ini berarti sama-sama penemuan dari kedua sahabatnya ini antara Rayleigh-Jeans dan Wien ini masih sangat diragukan gitu. Pada persamaan yang telah dibuat Rayleigh-Jeans dan Wien ini, Planck sangat merasa resah gitu, karena persamaannya hanyalah ramalan belaka. Hingga pada akhirnya, pada waktu itu Planck sedang sarapan roti atau menikmati roti di pagi hari, ia berhasil membuat atau memahami misteri alam semesta. Karena karena potongan roti berhasil menemukan bahwa energi radiasi benda bukan sebuah fungsi kontinu atau tak putus, akan tetapi fungsi diskrit atau kuanta atau potongan sebuah roti utuh apabila dipotong dan disajikan pada susunan sebelum dia dipotong-potong, maka roti tersebut akan terlihat secara utuh. Walaupun sebenarnya roti itu telah dipotong-potong. Jadi pada persamaan dari Planck ini, ya dia tidak mungkin masih meragukan persamaan antara Rayleigh-Jeans dan Wien. Pada saat itu dia sedang menikmati sarapan roti di pagi hari. Setelah itu dia memotong-motong roti tersebut, terus dia melihat roti itu masih utuh gitu. Jadi artinya di sini ia menjelaskan bahwa dari persamaan yang telah dari ramalan yang telah dilakukannya ini, dia mengemukakan bahwa energi radiasi benda itu bukan sebuah fungsi kontinu atau tak putus, akan tetapi fungsi diskrit atau potongan.
dia melihat bahwa walaupun roti tersebut terpotong-potong, dia masih terlihat utuh. Jadi dari ramalan Planck ini, semakin tipis potongan roti, semakin tidak terlihat bahwa roti tersebut telah dipotong-potong. Jadi dia melihat seperti hal ini gitu. Dan melihat pada waktu itu dia melihat dari potongan-potongan roti yang telah dipotong. Jadi di situ dia mendapat mengetahui energi itu adalah bukan fungsi kontinu, tapi fungsi diskrit atau kuanta atau potongan. Walaupun sebenarnya roti itu telah dipotong-potong, semakin tipis potongan roti, semakin tidak terlihat juga bahwa roti tersebut telah dipotong-potong. Menurut Planck ini, energi bukan kontinu tetapi fungsi diskrit atau kuanta atau potongan. Berkat gagasannya tentang kuanta atau kuantum, energi Planck ini meraih sebuah hadiah gitu, Nobel, yang fisikawan kelahiran gagasan baru yang kemudian dikenal dengan nama mekanika kuantum. Jadi inilah sedikit sejarah dari lahirnya teori Planck gitu untuk mekanika kuantum. Selanjutnya di sini ada hukum pergeseran Wien. Jadi jika suatu benda berdiasikan kalor pada temperatur tinggi atau maksimum puncak spektrum, radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Legends juga meramalkan bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal, akan memancarkan radiasi dengan daya tak terhingga. Atau akan tetapi ramalan Legends ini juga tidak terbukti secara eksperimental gitu. Terus dalam pergeseran Wien ini ada juga dikenal dengan prinsip efek fotolistrik. Bagi apa sih gitu efek fotolistrik? Jadi efek fotolistrik itu yaitu adalah cahaya yang melontarkan cahaya yang dari dalam logam karena tergantung frekuensi ambang atau frekuensi logam. Berapapun frekuensi yang dihasilkan akan mempengaruhi bagaimana prinsip kerja efek fotolistrik tersebut gitu. Jadi inilah beberapa konsep dari lahirnya teori kuantum. Yang pertama tadi itu ada radiasi benda hitam, yang kedua itu ada bencana ultraviolet, yang ketiga itu ada kuanta energi Planck, dan yang keempat itu ada hukum pergeseran Wien. Jadi ini beberapa penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.